Legenda Putri Bungsu dan Pangeran Ulin, Cerita Rakyat Kalimantan. July 25, 24. Di suatu tempat yang jauh di pedalaman Kalimantan, terhampar sebuah kerajaan yang megah dan indah, berdiri kokoh di tepi sungai yang mengalir tenang. Kerajaan ini dikenal sebagai tempat yang damai dan sejahtera, dihuni oleh rakyat yang bahagia dan hidup dalam harmoni. Di kerajaan ini, ada seorang raja yang bijaksana dan adil. Dia dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan hatinya yang lembut. Sang raja memiliki 7 putri yang cantik jelita, masing-masing dengan keunikan dan kecantikan mereka sendiri. Putri-putri raja ini tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan berbakat. Mereka dikenal di seluruh kerajaan karena kebaikan hati dan kebijaksanaan mereka, dan mereka sangat dicintai oleh rakyat. Namun, meski hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran sang raja. Ketujuh putrinya sudah cukup umur, namun belum ada satupun dari mereka yang menikah. Sang raja merasa khawatir dan sedih, dia ingin melihat putri-putrinya menikah dan bahagia. Dia ingin melihat mereka memiliki keluarga sendiri dan melanjutkan garis keturunan kerajaan. Sang raja, dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia merasa bahwa sudah saatnya putri-putrinya menemukan pasangan hidup mereka. Dengan hati yang penuh harapan, dia memutuskan untuk menggelar sayembara. Sayembara ini bukanlah sayembara biasa. Sang raja ingin mencari pemuda yang tidak hanya tampan dan kuat, tetapi juga memiliki hati yang baik dan bijaksana. Dia ingin putri-putrinya menikah dengan pemuda yang bisa membuat mereka bahagia dan melindungi kerajaan. Sang raja mengundang semua pemuda di kerajaan untuk berpartisipasi dalam sayembara ini. Dia berjanji bahwa pemuda yang berhasil memenangkan sayembara akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Kesempatan untuk menikah dengan salah satu putri raja. Berita tentang sayembara ini menyebar dengan cepat. Setiap pemuda di kerajaan, dari yang paling muda hingga yang paling tua, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, semua bersemangat untuk berpartisipasi. Mereka semua berharap bahwa mereka akan menjadi yang terpilih, yang akan memenangkan hati putri raja dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Setelah keputusan tentang sayembara diambil, kerajaan menjadi tempat yang penuh kegembiraan dan harapan. Pengawal kerajaan, dengan suara yang lantang dan jelas, mulai mengumumkan sayembara tersebut kepada seluruh rakyat. Pengumuman, "Dengar hai dengar," teriak pengawal kerajaan dengan suara yang bergema di seluruh penjuru kerajaan. Sang raja mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang bisa membangun istana kerajaan dan jembatan di seberang sungai untuk para putri raja, maka dia akan dijadikan suami untuk putri-putri raja, lanjut pengawal kerajaan tersebut. Berita tentang sayembara ini menyebar seperti angin. Setiap sudut kerajaan, dari pasar hingga rumah-rumah penduduk, semua orang membicarakan tentang sayembara ini. Mereka semua bersemangat dan penasaran, siapakah yang akan menjadi pemenang sayembara ini dan menjadi suami dari putri-putri raja. Tak lama setelah pengumuman sayembara, datanglah 6 pemuda yang gagah dan tampan. Mereka adalah pemuda terbaik di kerajaan, dikenal karena keberanian dan kekuatan mereka. Mereka datang dengan penuh semangat dan optimisme, siap untuk menghadapi tantangan sayembara. Keenam pemuda ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga petani, ada juga yang berasal dari keluarga pedagang. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua bermimpi untuk menjadi suami dari putri raja. Mereka bekerja dengan keras dan penuh semangat. Dengan kekuatan dan keahlian mereka berhasil membangun 6 istana yang megah dan indah untuk para putri raja.
Mereka juga berhasil membangun jembatan yang kokoh dan megah di seberang sungai. Setiap istana dan jembatan yang mereka bangun mencerminkan kepribadian dan keunikan masing-masing pemuda. Ada istana yang dibangun dengan batu-batu yang berkilauan, mencerminkan kekayaan dan kemewahan. Ada juga istana yang dibangun dengan kayu-kayu yang indah, mencerminkan kehangatan dan keakraban. Setelah keenam pemuda berhasil menyelesaikan tantangan, suasana di kerajaan menjadi tegang. Mereka semua menunggu satu orang pemuda lagi untuk menyelesaikan tantangan membuat istana dan jembatan. Waktu terus berlalu, namun tidak ada tanda-tanda dari pemuda terakhir. Kerajaan dipenuhi dengan kecemasan dan harapan. Mereka semua bertanya-tanya, siapakah pemuda terakhir itu? Apakah dia akan datang? Apakah dia akan berhasil menyelesaikan tantangan? Sang raja, para putri, dan seluruh rakyat kerajaan menunggu dengan penuh harapan. Mereka berdoa dan berharap bahwa pemuda terakhir akan datang dan menyelesaikan tantangan. Mereka berharap bahwa sayembara ini akan berakhir dengan bahagia, dengan semua putri raja menemukan pasangan hidup mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan mulai berubah menjadi kecemasan. Mereka mulai khawatir jika tidak ada pemuda terakhir yang datang untuk menyelesaikan tantangan. Mereka khawatir jika sayembara ini akan berakhir dengan kekecewaan. Saat matahari mulai terbenam dan harapan mulai memudar, tiba-tiba muncullah sosok yang tak terduga. Seorang ibu tua dengan rambut putih yang panjang dan kulit yang keriput datang menghadap sang raja. Di sisinya, seekor biawak besar dengan kulit yang kasar dan mata yang tajam. Semua orang yang hadir terheran-heran. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang ibu tua dan seekor biawak akan menjadi peserta sayembara. Namun, ibu tua itu berbicara dengan suara yang lembut namun penuh kepercayaan diri. Paduka Raja, hamba datang kemari untuk mengikuti sayembara yang Paduka adakan, ucap ibu tua itu dengan hormat. Dia menunjuk biawak di sisinya, ini adalah teman saya, dia akan membantu saya dalam sayembara ini. Sang Raja tampak bingung, dia terdiam sejenak mendengar ucapan ibu tua. Namun, dia adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Dia tahu bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa tua atau muda, seberapa kaya atau miskin, berhak untuk berpartisipasi dalam sayembara ini. Sang raja, meski terkejut, memperbolehkan biawak itu menjadi salah satu peserta sayembara. Biawak itu, meski berbeda dari peserta lainnya, tidak menunjukkan rasa takut atau ragu. Dia menatap sang raja dengan mata yang tajam dan penuh kepercayaan diri. Biawak itu mulai bekerja. Dengan kekuatan dan keahliannya, dia mulai membangun istana dan jembatan. Semua orang yang hadir terheran-heran. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seekor biawak bisa bekerja dengan begitu cepat dan efisien. Ibu tua itu, sementara itu, berdiri di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Dia berdoa dan berharap bahwa biawak itu akan berhasil menyelesaikan tantangan. Biawak itu bekerja tanpa henti, dari pagi hingga malam. Dia tidak peduli dengan cemoohan atau ejekan dari orang lain. Dia hanya fokus pada pekerjaannya, bertekad untuk menyelesaikan tantangan dan memenangkan sayembara. Setelah bekerja dengan gigih dan tanpa henti, biawak itu akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan. Dia berhasil membangun istana dan jembatan yang megah dan indah, melebihi apa yang telah dibangun oleh pemuda lainnya. Semua orang yang hadir terdiam, terpesona oleh keindahan dan keagungan karya biawak itu. Mereka tidak bisa percaya bahwa seekor biawak bisa menciptakan sesuatu yang begitu indah dan megah. Sang raja, para putri,
dan seluruh rakyat kerajaan memberikan tepuk tangan meriah untuk biawak itu. Mereka semua merasa kagum dan bangga. Mereka semua merasa beruntung bisa menyaksikan momen yang begitu mengesankan dan bersejarah. Namun, di tengah kegembiraan dan kebahagiaan, ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Biawak itu berubah menjadi seorang pangeran tampan dan gagah. Ternyata, biawak itu adalah Pangeran Ulin yang dikutuk menjadi biawak karena kesombongannya. Pangeran Ulin, dengan mata yang berbinar dan senyum yang manis, berlutut di depan putri bungsu sang raja. Dia meminta putri bungsu untuk menjadi istrinya, dan putri bungsu menerima dengan senang hati. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan pemilik kisah kehidupan. Postingan populer dari blog ini. Sejarah asal-usul